Ada satu jagonya cuma ngomong. Betul? Kalau ngomong kita bisa sampai tidur, ngalah-ngalahin obat tidur. Ingin harga kebutuhan pokok murah. Sudahlah kawan, bagaimana mungkin petani sejahtera kalau harga beras? Kalau mau merubah nasib, maka gabunglah dengan koalisi perubahan. Ingin merubah nasib, bergabunglah dengan koalisi perubahan. Memangnya kamu siapa? Memangnya kamu siapa, Mi? Dikhawatirkan nanti ada yang mengklaim itu dan ini. Ya sebenarnya sih eventnya sih benar aja. Sebenarnya eventnya benar aja. Artinya tidak ada yang salah dengan event event jalan santai tersebut, tidak ada. Cuman yang salah itu sebenarnya pendukung-pendukung Anies ini. Ada satu jagonya cuma ngomong. Betul? Kalau ngomong kita bisa sampai tidur, ngalah-ngalahin obat tidur. Jangan pernah meremehkan gagasan. Nah, memang gagasan bentuknya kata-kata. Kita sering menganggap kata-kata tidak penting. Loh, kalau kata-kata tidak penting, tidak ada kitab suci. Pidato ini juga isinya kata-kata. Pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Tapi disuruh kerja apa yang terjadi? Hancur. Ya. Iya. Kalau pintar mengatur kata-kata ya seperti itu. Ya. Manis banget. Manis. Lambe tur. Deddy Sitorus PDI Perjuangan, sindir capres rekrut aktivis hapus noda dan jago ngomong. Selama ini kita tahu interpretasi terhadap capres yang pandai memainkan kosakata retorika adalah Anies Baswedan. Menurut saya terlalu dangkal dalam menganalisa. Saya lihat nggak tahu Pak Deddy ini ngerti data nggak? Ya karena data-data itu kan ada. Waduh, pembohongan publiknya sangat luar biasa. Tapi kita bicara soal rekam jejak. Rekam jejak adalah ketika kita melihat seseorang, bagaimana dia tidak hanya bicara, tapi dia juga membangun. Apa rekam jejaknya di situ? Udahlah, pokoknya Anies itu melakukan warganya senang, bahagia, infrastrukturnya. Menurut Anda pendukungnya, ya, lihat aja kembali data yang objektif LBH, terjadi penggusuran zaman Anies. Kenapa harus pilih Ganjar? Tapi kalau bagi saya sederhana kok milihnya. Pertama tentu kita perlu orang yang punya rekam jejak yang tanpa noda. Dan kalau Ganjar itu saran saya bersaing aja sama Ridwan Kamil, ya karena sama-sama Ridwan Kamil 31 triliun APBD-nya, Ganjar 27, maju aja untuk gubernur DKI Ganjar, belum level presiden. Itu aja dari saya. Mas Gundrom, singkat Mas. Ya, kita ngelihat memang panggung yang dipunyai Anies itu memang besar dibanding dengan Ganjar. Saya setuju. Tapi bagaimanapun disukainya oleh rakyat Indonesia tetap Ganjar paling tinggi. Anies lebih kecil. Itu fakta ya. Fakta di opini di publik. Baik sahabat sekalian, itu satu buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, di mana Deddy Sitorus dan juga Ahok yang merupakan kader partai PDI Perjuangan menyampaikan beberapa pernyataan atau statement yang sepertinya ada pihak tertentu yang merasa tersinggung atas pernyataan tersebut. Bahkan Deddy Sitorus dengan terang-terangan menyampaikan bahwa ada capres yang hanya pintar ngomong tetapi tidak bisa berbuat sesuatu. Dan ya siapa orangnya tentu saya yakin para sahabat sekalian juga tentu bisa tahu siapa orangnya. Dan di sini terjadi polemik dan juga debat yang cukup serius, cukup alot, karena ada pihak-pihak tertentu yang dalam hal ini adalah pendukung dari salah satu capres merasa tersinggung dan mencoba beradu pendapat terkait hal ini. Bahkan data-data pun ditampilkan untuk bisa membuktikan siapa yang lebih hebat di antara mereka. Dan semuanya akan kembali kepada rakyat yang menentukan pada tahun 2024 nanti siapa yang bakal menjadi presiden untuk melanjutkan kepemimpinan Joko Widodo. Ingin harga kebutuhan pokok murah. Sudahlah kawan, bagaimana mungkin petani sejahtera kalau harga beras murah?
itu ceramah basi bagi saya. Beras itu harus ada harga headnya, sama seperti harga jagung yang telah diberikan pemerintah kepada petani agar masyarakat sejahtera. Kalau toh Anda bilang beras murah, petani sejahtera, itu namanya mimpi dan ngibul. Mimpi di siang bolong. Basi itu kawan. Kalau mau merubah nasib, maka gabunglah dengan koalisi perubahan. Ingin merubah nasib, bergabunglah dengan koalisi perubahan. Memangnya kamu siapa? Memangnya kamu siapa, Min? Kamu saja minta bantuan sama masyarakat, dan kamu mau merubah nasib seseorang. Nasib kamu saja, nasib kamu ada sama kita-kita. Memangnya kamu siapa? Malaikat yang bisa merubah nasib seseorang. Kamu Tuhan. Jangan merasa calon presidenmu itu Imam Mahdi. Imam Mahdi KW. Imam Mahdi saja masih minta bantuan sama masyarakat. Kok kamu mau merubah nasib masyarakat? Pakai otak ya. Aduh, goblok boleh, tolong jangan. Cukup gerombolanmu saja. Cukup gerombolanmu saja yang mengikuti nanti masuk surga. Mau berubah nasib, cukup gerombolanmu saja. Saya masih mending bodoh daripada dibodoh-bodohin. Kamu enak banget ya, Min, membodohi orang dengan embel-embel untuk merubah nasib seseorang. Salam dari saya, rakyat jelata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya. Goblok boleh, tolol jangan. Baik sahabat sekalian, satu kata kunci dari pernyataan netizen ini adalah goblok boleh, tolol jangan. Artinya bahwa jangan sampai masyarakat dibodoh-bodohin atau diiming-imingi dengan sebuah perubahan. Kalau menurut saya perubahan itu sebenarnya adalah dasarnya dari pribadi itu sendiri. Sedangkan pemerintah dalam hal ini adalah pemimpin bangsa ini, bagaimana memfasilitasi orang tersebut untuk bisa bangkit, bisa merubah dirinya. Tetapi sesungguhnya porsi paling besar itu adalah diri orang itu sendiri. Program sebagus apapun pemerintah, tapi kalau diri orang itu sendiri tidak mau berubah, ya susah juga untuk berubah. Assalamualaikum, salam kewo, geger tapi awor. Salam kewor, geger tapi awor. Bos, pede boleh bos. Jangan langsung dibuat fiti, lihat dulu. Kemarin itu acara di Makassar bos, undiannya banyak. Mobil, paket umroh, motor, itu yang dikejar bos sama orang Makassar. Bukan karena panggilan hati bos. Ada bos anak kecil kena prank, dapat paket undian umroh, dituker bos sama TV, sama dispenser. Kena prank lagi baik bos, itu anak kecil. Udah AHY kena prank, anak kecil kena prank juga bos. Ampun dah. Baik, ini tanggapan dari seorang netizen yang bagaimana menonton atau melihat pernyataan salah satu relawan atau mungkin pendukung dari Anies Baswedan yang menyampaikan bagaimana lautan manusia hadir pada saat kunjungan
Amin dan Cak Imin di Sulawesi. Dan di situ memang kenyataannya bahwa ada Jalan Gembira yang door prize-nya cukup lumayan. Bahkan ada hadiah sampai dengan hadiah umroh. Namun sangat disayangkan ada seorang anak kecil yang ketika mendapatkan kupon umroh ternyata diganti dengan TV dan juga dispenser. Nah, disinilah yang menjadi pusat perhatian masyarakat, bahwa ternyata membludaknya masyarakat yang hadir juga tidak terlepas dari iming-iming hadir tersebut. Seandainya saya lihat door prize, barangkali mungkin hanya sedikit orang yang hadir. Dan bahkan umroh yang dijanjikan pun tidak terpenuhi, tidak ditepati, karena diganti dengan hadiah jenis lain. Dan dari sini masyarakat sudah bisa membaca bagaimana janji-janji tidak hanya saat kampanye, tetapi juga saat seperti ini, janji-janji atau iming-iming yang diberikan ternyata tidak ada realisasinya. Dan ini akan ke bawah terus dengan program-program yang selama ini kita lihat. Programnya cukup bagus, tetapi kenyataannya tidak bisa dieksekusi dengan baik. Dan oleh karena itu, sangat wajar kalau masyarakat menanggapi sesuatu yang negatif terkait hal seperti ini. Halo gas, jadi ceritanya kurang lebih 2 hari ini kan rame nih, ada heboh berita lagi dihebohkan berita masalah yang si Anies dengan si Cak Imin yang di Makassar itu. Ini masih cerita lama ini, sudah beberapa hari ini masih jadi trending. Ceritanya begini ya guys ya, itu kan acara Jalan Gembira yang berhadiah door fresh, kalau ndak umroh kalau ndak dapat hadiah umroh atau berangkat haji, saya kurang tahu ya, jelas ada itulah antara itu. Terus ada hadiah mobil dan sepeda motor dan banyak lagi yang lainnya. Jadi begini ya mas ya, bro ya, gas ya. Yang anehnya itu kemarin ada pendukung Anies yang pengguna sosial media TikTok ini mentek mentek akun aku. Katanya lihat bagaimana antusias warga masyarakat di Makassar katanya menyambut Anies katanya dengan begitu banyak katanya. Padahal saya memang sudah tahu kalau itu acara Jalan Gembira dan berhadiah door prize. Jadi yang begini ya, yang anehnya itu ya, gas ya, pendukung Anies ini banyak di sosial media memposting, bahkan di live rom live katanya itu tidak ada acara door prize apa segalanya, itu murni katanya antusias warga masyarakat Makassar katanya menyambut kedatangan Anies. Padahal itu masyarakat itu berjubel begitu banyak itu karena ada acara door prize. Ya itulah ya, pendukung Anies ini kadang tuh tidak menyadari kalau di era sekarang tuh, di era digital ini, apapun semua transparan jelas. Tapi justru mereka yang justru malah yang yang ketinggalan informasi. Terus ada yang menunjukkan ini buktinya tiket door prize-nya. Bahkan ada yang komen, aku lihat, itu kan kalian sendiri yang membuat bahwa seolah-olah itu ada acara tiket door prize dan sebagainya untuk menjelekkan Anies katanya. Tapi di acara itu ada spanduknya besar di jembatan itu. Spanduk besar-besar ya. Jadi itulah anehnya pendukung Anies ini ya. Dia itu mau menyebarkan seolah-olah itu manusia yang begitu banyak itu tanpa ada
embel-embel, iming-iming. Padahal itu karena ada door prize-nya, karena ada hadiahnya. Jadi masyarakat jadi sebanyak itu. Nih, jadi jadi konon ya, ini konon informasinya. Ini informasi ya, ini informasi dari orang-orang dalam. Jadi di acara kemarin tanggal 24 yang berhadiah door prize, entah umroh atau berangkat haji dan hadiah mobil itu. Ini saya dapat bocoran informasi ya dari orang dalam. Jadi yang mendapatkan hadiah-hadiah door prize kemarin itu ternyata itu adalah kader-kader mereka sendiri. Terus hadiahnya itu pun akan direalisasikan setelah nanti terpilih jadi presiden dan sudah duduk menjabat jadi presiden. Ini informasinya yang saya terima. Jadi mengharap nanti setelah jadi presiden, hadiah itu akan menggunakan uang negara. Jadi ada aja ya. Karena memang Anies ini kalau tidak dengan ada acara door prize begitu susah untuk mengumpulkan massa. Dan berjalannya itu pun sudah disetting, begitu sudah banyak masyarakat ibarat itu berkumpul untuk mengikuti acara Jalan Gembira, baru disettinglah Anies berjalan dari pojok, seolah-olah dia itu dikerumunin masyarakat. Padahal yang heboh sendiri itu adalah kader-kader yang kader-kader dia sendiri yang mengawal dia untuk permisi numpang lewat. Kalau masyarakatnya biasa aja yang di samping-sampingnya. Jadi yang heboh itu justru dari kader mereka sendiri yang mengawal Anies itu sendiri yang heboh di kerumunan itu. Jadi itu ya, jadi itu nanti hadiahnya akan direalisasikan nanti setelah menjabat, jadi sudah resmi menang dan menjabat sebagai presiden. Terus yang mendapatkan hadiah itu pun hanya kader-kadernya aja. Itu ya yang aku dapat informasi. Baik sahabat sekalian, jikalau informasi ini benar, ini memang sangat-sangat ya memalukan sebenarnya. Ya karena hadiahnya hanya didapatkan oleh para kader dan juga akan direalisasikan ketika terpilih. Artinya apa? Bahwa ini masih sebuah iming-iming. Jika iming-iming ini mau diwujudkan, ya harus bekerja keras untuk bisa menggolkan paket ini. Tapi mudah-mudahan informasi yang disampaikan oleh netizen ini keliru atau salah. Ya hanyalah sebuah strategi untuk saling menjatuhkan. Tetapi kalau informasi ini benar, ini juga ya patut diperhitungkan atau patut dipertanyakan. Halo guys, selamat pagi. Ini aku bikin konten lagi. Aku ingin meneruskan masalah yang kemarin yang lagi rame lagi viral. Jadi guys ya, aku mau melanjutkan. Ternyata masih banyak lagi yang tidak terima dengan apa yang aku jelaskan. Yang aku bongkar. Jadi gini ya, coba lihat. Yang di atas ini guys, aku sudah melihat ini beredar di internet ya. Di internet. Ini sejak tanggal 20. Sejak tanggal 24 hari sebelum terjadinya pelaksanaan event Jalan Santai atau Jalan Gembira itu. Aku sudah menerima tanggal 20 sudah melihat ini. Cuman aku ya cuek aja sebenarnya. Padahal aku ini loh tinggalnya di desa, jauh dari kota, di luar Pulau Jawa, di luar Pulau Sulawesi. Tapi aku sudah menemukan ini
beredar sejak tanggal 20. Tapi aku diam aja ya, aku bilang, wah ini aku bilang ada event besar lagi nih, nah, dari partai koalisi nih Nasdem, ya kita biasa aja. Jadi buat para pendukung Anies ya yang mengatakan itu hoax dan sebagainya, itu tidak ada embel-embel, ini buktinya bro. Ini tanggal 20, makanya di situ kenapa kerumunan masanya begitu banyak. Nah karena ya itu juga mereka sudah tahu peserta bakal hadir, kurang lebih sekitar 500.000 peserta yang bakal hadir di acara event Jalan Santai atau Jalan Gembira itu. Terus kita lanjut lagi. Nah, kemudian seperti ini ya gas ya. Nah, coba lihat tuh, itu kuponnya ada kan, jelas tuh itu kuponnya. Nah itu kuponnya di situ kan jelas terbukti H2 2 hari sebelum tanggal 24 pelaksanaan event Jalan Santai, pelaksanaan kegiatan di Kota Makassar pada Minggu 24 2003, total jumlah pendaftar lewat online sudah mencapai 50.000. Itu orang mendaftar itu pakai uang tuh, karena apa? Mengharap ya siapa tahu dapat hadiah door prize, berangkat umroh, dapat mobil, dapat sepeda motor atau dan yang lainnya. Jadi orang yang mendaftar itu pakai duit, nggak ada yang gratis mendapatkan kupon itu. Mau yang online atau yang secara tidak langsung. Jadi panitia penyelenggara event Jalan Santai atau Jalan Gembira ini mencetak cuma 800.000 kupon. Nah, 800.000 kupon. Nggak ada sampai 1 juta, cuma 800.000. Cuman 2 hari menjelang hari H itu baru terjual sekitar 50.000. Karena apa? Berharap dapat ya mencoba peruntungan, ya wajar aja ya, namanya ada event ya di mana-mana ya pasti banyak pesertanya. Usaha. Nah ini ya, ini nih jelas ya. Sebenarnya aku melihat ini aku mengikuti itu pokoknya sejak tanggal 20 aku sudah ikuti sudah masalah ini, karena aku khawatir nanti yang menggoreng-goreng, ternyata memang benar. Oke, kita lanjut lagi. Baik, gas. Nah, ini kita lanjut lagi. Nah, kenapa masalah pemberitaan masalah event Jalan Santai itu aku diam di awal? Aku cuman ikutin, aku screenshot apa segalanya sejak tanggal 20 sampai hari hanya sampai 2 hari sebelum event sampai hari hanya aku sebenarnya diam aja, karena aku sebenarnya sudah antisipasi juga. Dikhawatirkan nanti ada yang mengklaim itu dan ini, ya sebenarnya sih eventnya sih benar aja. Sebenarnya eventnya benar aja, artinya tidak ada yang salah dengan event event Jalan Santai tersebut, tidak ada. Cuman yang salah itu sebenarnya pendukung Anies ini. Dia membawa narasi pemberitaan yang menyimpang dengan katanya itu menggunakan manusia itu menyambut kedatangan Anies untuk mendukung perubahan, tidak ada diiming-imingi dengan hadiah, tidak ada DP-DP-an, tidak ada itu ini, itu murni masyarakat Makassar katanya ingin menyambut kedatangan Pak Anies. Itu sebenarnya. Jadi eventnya tidak salah. Itu benar, cuman pendukung Anies yang memang minim wawasan, minim pengetahuan ini loh yang aneh mulai dari bikin konten, apalagi yang di rom live TikTok. Narasinya itu aneh-aneh, tidak sesuai. Terbukti ini, tidak tahu aku di akun siapa ya. Aku pas kemarin ada lewat di beranda,
Jadi itu dia kan menunjukkan itu loh kuponnya. Kalau memang ada acara door prize, malah dia komen tuh coba, konten orang panik, apa susahnya pesan kupon dipercetakan buat fitnah Pak Anies. Seolah-olah teman-teman pengguna TikTok ini menunjukkan buktinya kalau di Makassar itu ada event jalan santai. Malah dia bilang itu mencetak sendiri untuk memfitnah Pak Anies. Padahal itu kan jelas itu jumlahnya di tanda panah itu di jembatan tempat Anies berdiri itu mau di panggung apa itu panggung jembatan mungkin dia ada itu sama sesuai dengan kupon dan sesuai kan di tanggal 20 itu memang sudah ada beredar selebarannya. Jadi ya masyarakat pendukung Anies yang katanya cerdas, dia ternyata minim wawasan, minim pengetahuan. Aku yang di luar pulau Jawa, di luar pulau Makassar aja tahu masalah ini. Tapi mereka justru malah tidak tahu. Nah itulah anehnya. Kita tunjukkan buktinya, akhirnya ngeles lagi. Ya sama ya, memang pendukung sama junjungnya sama-sama ngeles. Pintar ngeles semua ya. Lihat itu kan jelas tuh, nah. Kuponnya ada, coba lihat tuh kuponnya ada. Di situ ada juga sesuai dengan apa yang sesuai di kupon. Tapi itu kita bongkar, mereka malah tidak terima. Aku ini miring-miring begini. Karena nanti kalau begini tertutup mata saya. Jadi itu aja ya. Jadi ya artinya eventnya tidak masalah. Cuman momennya itu yang ya apa, adanya event dijadikan momen, di situ salahnya. Terus apalagi pendukungnya itu makin salah lagi, tambah salah lagi. Karena pendukungnya itu membuat narasi yang aneh-aneh, yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Oke udah ya. Biar jelas semuanya. Tara, mak, jreng. Baik sahabat sekalian, itu satu buah pernyataan dari salah seorang netizen yang mencoba untuk mengklarifikasi pernyataannya sendiri atau juga pernyataan para pendukung Anies bahwa kunjungan atau kegiatan Anies di Makassar itu memang murni manusia atau jutaan tadi yang diklaim orang hadir itu karena memang semata-mata ingin bertemu dengan Anies dan yang mendukung perubahan di Indonesia ini, sehingga begitu banyak masyarakat yang membludak. Tetapi pernyataan barusan saja kita melihat dengan bukti screenshot dari beberapa media online dan juga media sosial berupa TikTok, itu memang nyata bahwa adanya kupon ya, kupon yang disiapkan untuk kupon undian. Kalau begitu berarti memang benar banyak masyarakat yang hadir bukan karena tujuannya untuk bertemu dengan Anies dan juga untuk mendukung perubahan itu sendiri, tetapi karena memang diiming-imingi dengan hadiah tersebut. Dan sangat wajar kalau manusia, ya namanya manusia mencoba peruntungan tadi, ya namanya juga coba-coba, siapa tahu beruntung. Karena di situ ada umroh, ada hadiah mobil dan lain sebagainya. Dan ketika dikaitkan kupon itu dengan baliho besar yang dipasang atau digantung di jembatan, yang mungkin tempat berdirinya Pak Anies, itu juga memang sama. Dan di dalam pemberitaan media, di media online tadi kita lihat screenshotnya bahwa pemberitaannya H-2 itu tiket atau kupon yang sudah terjual itu sebanyak 50.000 dan yang dicetak itu cuma 800.000 kupon, tetapi diklaim yang hadir itu adalah 1 juta orang. Nah, ini kita tidak tahu realnya berapa dan apakah murni hadir hanya karena mendukung Anies atau ingin bertemu dengan Anies atau yang mengharapkan perubahan Indonesia, ataukah memang karena hadir untuk mencari peruntungan. Di sini ya hanya para peserta dan juga Tuhanlah yang tahu maksud kedatangan mereka, niat apa yang mengajak atau mendorong mereka untuk bisa hadir pada kegiatan tersebut di Makassar. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. Ini hamil juga dibiayai. APBN sudah kita hitung, Gus Muhaimin sudah kita hitung. Setiap yang hamil sejak kehamilan, Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini
akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah. Wah, ini parah ini. Ini memang iklan sangat-sangat murah ya. Disuruh yang jomblo segera nikah biar hamil dapat santunan atau dapat subsidi atau dapat tunjangan dari Gus Muhaimin. Katanya Gus Muhaimin sudah menghitung APBN dan lain sebagainya, dan itu sangat mencukupi untuk membiayai setiap orang yang hamil. Nah, ini memang program yang boleh dikatakan sangat luar biasa, karena memang setiap orang yang hamil bisa dapat tunjangan, dan itu sudah dihitung semua. Bahkan ajakan ini memang bagaimana yang jomblo segera menikah biar hamil itu dapat tunjangan. Dan ini sebenarnya promosi atau juga ya cara marketing yang ya sangat murah sebenarnya. Karena ya hanya demi mendapatkan tunjangan orang yang jomblo segera menikah. Nah, ini kan sangat tidak fair atau sangat tidak pas ya untuk disampaikan dalam situasi politik seperti ini. Masa ya seorang kandidat mampu menjamin setiap orang yang hamil bisa dapatkan tunjangan demi memuluskan jalan politiknya untuk menggapai sebuah cita-cita politiknya, bahkan iming-iming ini yang sangat tidak masuk akal pun disampaikan. Ya, semoga kalau memang terpilih benar-benar diwujudkan. Kalau tidak, orang hamil banyak rame-rame akan demo di depan istana nanti.